Pada kali ini, kita akan membahas mengenai Erick Thohir kenalkan pemain naturalisasi baru, sehingga membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kokoh. Langkah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Salah satu upaya terkini adalah mengenalkan gelandang bertahan anyar, David Hanko, yang diharapkan dapat memperkuat lini tengah skuad Garuda. Berikut ini adalah pembahasan mengenai Erick Thohir kenalkan pemain naturalisasi baru, sehingga membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kokoh. David Hanko, pemain keturunan Indonesia Belanda, memiliki kemampuan luar biasa sebagai gelandang bertahan. Statistiknya di Feyenoord Rotterdam pada musim ini menunjukkan performa solid, termasuk 16 kali menang duel 1-1 dan 13 tackle sempurna dalam laga melawan FC Emmen. Pemain berusia 28 tahun tersebut juga memiliki fleksibilitas bermain, karena mampu dipasang sebagai bek tengah jika diperlukan. PSSI memandang posisi gelandang bertahan sebagai kunci dalam memutus serangan balik lawan. David Hanko dinilai sebagai pemain yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut, berkat pengalamannya di level klub Eropa yang kompetitif. David Hanko mengirimkan sinyal positif terkait keinginannya membela timnas Indonesia. Kekecewaannya terhadap pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, yang tidak pernah memanggilnya, membuka peluang besar bagi PSSI untuk merekrutnya melalui proses naturalisasi. Kabar tersebut semakin menguat setelah David Hanko memamerkan foto bersama keluarganya di Indonesia, yang mana hal tersebut memberikan isyarat kuat untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dampak kehadiran Hanko bagi timnas Indonesia. Kehadiran David Hanko dipastikan akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid, terutama saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skill individu David Hanko, ditambah dengan pengalaman bermain di klub besar seperti Feyenoord, akan menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Selain itu, fleksibilitas posisinya semakin memberikan opsi taktik yang lebih luas bagi pelatih Shin Tae-yong. Persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia. Dengan tambahan pemain seperti David Hanko, peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia semakin terbuka. Saat ini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua klasemen di grup C. Langkah cepat Erick Thohir untuk memperkuat skuad menjadi bukti nyata ambisi timnas Indonesia untuk mencatat sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Timnas Indonesia kini semakin siap menghadapi Bahrain dengan lini tengah yang sulit ditembus. Kehadiran pemain berkualitas seperti David Hanko diyakini akan menjadi pembeda dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Saatnya skuad Garuda terbang lebih tinggi. Itulah tadi penjelasan mengenai Erick Thohir kenalkan pemain naturalisasi baru, sehingga membuat lini tengah timnas Indonesia semakin kokoh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Justin Hubner akhirnya dipastikan tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Ia mengalami gegar otak. Hubner mengalami insiden saat membela Wolverhampton Wanderers U21 melawan Aston Villa U21 pada 14 Desember 2024. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dilanggar Luka Lins yang tidak sengaja menendang kepala Hubner saat berusaha melakukan aksi akrobatik. Wasit pada akhirnya memberi kartu merah buat Luka Lins di Bodymoor Heath. Angkat bicara soal hal itu, Hubner menyebut bahwa dirinya harus menjalani istirahat dalam beberapa waktu ke depan. Untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, kemungkinan saya akan istirahat selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak, tulis Hubner dalam fitur Instagram Story eksklusif yang beredar di media sosial. Jadi perlu banyak istirahat. Saya akan segera kembali. Saya menepi untuk beberapa pekan,
Ujarnya saat ditanya apakah bisa menyusul ke Piala AFF. Kejadian yang dialami Hübner turut dimuat di laman resmi Aston Villa. Kartu merah Luka Lins menjadi salah satu ketidakberuntungan Aston Villa U21 yang kalah 0-4 dari Wolves di pertandingan itu. Pasukan Singa Muda Josep Gombau mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah pemain pengganti Luka Lins yang sepatunya mengenai kepala Justin Hübner yang kemudian disusul gol T. Barnett untuk memastikan kemenangan tim tamu lewat percobaan bagusnya pada menit ke-14 waktu tambahan. Tulis pernyataan Aston Villa. Hübner merupakan salah satu pemain yang akhirnya tidak bisa bergabung ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 karena bentrok dengan agenda klub sehingga tidak dilepas. Selain Hübner, Ivar Jenner juga tidak bisa ikut meski nama mereka masuk skuad Garuda. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan, proses naturalisasi striker FC Utrecht, Ula Romeni, masih memerlukan sejumlah dokumen sebelum dapat diajukan secara resmi. Hingga saat ini, Menpora, Dito Aryo Tejo, belum menerima pengajuan resmi dari PSSI terkait naturalisasi Ula Romeni. Selain Romeni, PSSI juga berencana menaturalisasi 2 pemain keturunan lainnya untuk Timnas U20, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Saat ini, DPR sedang masa reses. Selain itu, ada 2 pemain lainnya juga, kata Arya. Reses DPR yang berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025 menjadi salah satu kendala dalam percepatan proses naturalisasi ini. Reses adalah masa di mana anggota DPR melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami memang agak terlambat sehingga proses ini sekarang masih berjalan. Karena DPR sedang reses, kami harus menunggu mereka kembali aktif, jelas Arya. Kendati demikian, Arya optimistis Ula Romeni dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada 20 Maret 2025. Laga tersebut merupakan bagian dari matchday ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney. Harapan kami, Ula bisa bermain melawan Australia. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan 2 pemain lainnya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, tegas Arya. Duel Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan hal itu. Federasi Sepak Bola Bahrain sebelumnya mengajukan keluhan ke AFC terkait harus bertandang ke Indonesia. Mereka merasa pertandingan di markas Indonesia bisa membuat timnya tak aman terkait keselamatan. Erick mengaku sudah bertemu dengan Sekjen AFC, Windsor Paul John, untuk membahas laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang berlangsung Maret 2025 mendatang. Hasilnya pertandingan tetap di Indonesia. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick Thohir di Jakarta, di sela-sela acara Malam Apresiasi Piala Presiden 2024. PSSI besar kemungkinan bakal memakai venue Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Lokasi tersebut sudah dipakai dalam seluruh pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilalui pasukan Shin Tae-yong. Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Skuad Garuda ada di belakang Jepang dengan 16 poin dan Australia 7 poin. Indonesia sejauh ini memimpin dari Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 4 negara ini seluruhnya punya 6 poin, tapi Indonesia punya catatan selisih gol yang lebih baik.